Halo Crash Lover, ketemu lagi bersama kita di Ruang Hati, ruang untuk berbagi. Bukan hanya teori, tapi juga aplikasi. Masih dalam suasana hari ulang tahun GKJ yang ke-60, kali ini kita hadirkan tayangan khusus, yaitu mengundang para kru dan juga cast dari drama musikal HUT GKJ yang ke-60. Mungkin sebagian Crash Lover sudah menyimak ya atau menyaksikan dari drama musikal HUT kemarin, atau yang belum menyimak atau menyaksikan boleh lihat di description box, linknya ada di sana, teman-teman boleh saksikan. Atau kita simak dulu yuk previewnya. Papa mana ada janji kayak begitu. Lagi kan biasanya mama yang nganterin Jenis. Saya capek dan kamu harus ngerti saya. Ku merasa hebat tanpa Tuhan. Mami, Iya, Pak. sekarang minum susunya dulu ya. Honey Bunny, sweetie baby. Nah, gimana Crash Lover? Seru kan tayangannya? Kita akan sama-sama yuk ngobrol santai dengan para pemain dan juga kru dari drama musikal Saat Ini Membangun. Ya, inilah mereka. Tamu-tamu yang luar biasa tentunya karena mereka memberi diri melayani Tuhan lewat drama musikal kita yang sudah ditayangkan pada HUT kemarin. Nah, siapa saja mereka dan apa saja peran mereka? Yuk kita kenalan sama mereka. Yang pertama, Yunus Tan. ya, Pak Yunus Tan sebagai apa Pak di drama? Sebagai Kungkung. Kungkung. Seru nih perannya si Kungkung itu. Membuat suasana jadi tenang, teduh gitu ya dan ketawa gitu. Thank you. Sekarang yang di sebelahnya siapakah dan apa perannya? Saya Joko. Sebagai Joshua. Joko dan Joshua. Joshua di sini sebagai Apa ya? sebagai Papa imam. iya. Sebagai imam. Papa iya, pengusaha iya. Iya. Masih mangkrak sih ya. Oke. Thank you. Yang di sebelahnya siapa dan apa perannya? Madeline Abigail berperan sebagai Jenis. Iya, Jenis. Jenis yang ngintip-ngintip itu ya. Oke. Thank you yang masak makanan untuk papa mamanya supaya bersatu lagi gitu ya. Kungkung juga. Oh, untuk Kungkung. Oh, ya betul. Thank you Jenny. Jenis. Madeline ke bawah-bawah namanya. Ayo silakan. Oke, perkenalkan kalau saya nama aslinya Natalia. Dan pemerannya di sini nama pemerannya itu Devi sebagai seorang ibu dari Jenis dan juga seorang istri dari Bapak Joshua. Iya. Tapi cuma di drama ya. Oke, thank you Nat. Kita ke sebelah kiri saya. Ini siapa nih? Ya, nice. Ini seru nih. Nama saya David Vincent. Iya. Saya berperan sebagai Ronald. Ronald. Temannya inilah yang sama-sama kerjain proyek mangkrak. Oke, seru nih. Perannya luar biasa meskipun nggak terlalu banyak tapi wih bikin kita merinding gitu ya. Dan yang sebelah sana dulu. Perkenalkan nama saya Willius, saya berperan sebagai pendeta Yosafat. Musil. Oke, wah teduh sekali. Dengar suaranya itu udah kayak dengar apa gitu ya. Waktu pertama dengar
Iya Bapak Joshua. Itu teduh banget gitu ya. Cocok sih jadi suara-suara pendeta ya. Oke. Dan itu para pemainnya ya, Christ Lover. Sekarang kita ada krunya juga. Yang pertama Pak sutradara kita. Ya, silakan. Terima kasih banyak Pak Antoni dan Christ Lovers. Saya Gatot Rahmadi, saya berperan sebagai penulis naskah bersama Barat Antoni dan juga saudara dan juga seksi repot semuanya. Siap. Seksi repot. Semuanya ya, one for all for one for Jesus Christ. Amin. Thank you Pak Gatot ya, luar biasa sentuhannya itu loh di drama ini bikin jadi ciamik ya, keren banget lah. Dan tentunya kalau Christ Lover lihat ya di drama musikal kita itu kok ada video ini, kemudian ada panggung, video, panggung, dan itu smooth banget, keren banget ya. Setuju nggak sih? Setuju. Nah, tentu kita pengen tahu dong siapa sih yang ngerjain itu ya? Oh nggak datang. Siapa ya? Nggak tahu juga saya. Siapa ya? Ah ini dia. Silakan Pak. Ya perkenalkan saya Paulus. Saya bertugas sebagai videografi dan multimedia pada saat live event. Termasuk editor ya? Ya, saya juga editor drama musikalnya. Oke, Pak Paulus, thank you. Baik, teman-teman, makasih ya udah mau datang ke Ruang Hati. Padahal semua punya kesibukan masing-masing gitu ya, tapi mau datang untuk ngobrol-ngobrol. Ya, kita mau tanya-tanya dulu nih sama teman-teman ya semuanya. Gimana sih karakter dari tokoh-tokoh yang teman-teman mainkan gitu ya, baik itu Joshua, Devi, Jenny, Ronald, Pak Pendeta, dan juga Kungkung. Boleh dong cerita sama kita karakternya itu kayak gimana sih? Singkat aja. Mulai dari pemeran utama deh. Ya. Tumbal. Padahal gue baru mikir loh. Itu dia apa ya? Kalau sampai lupa kita ulang dramanya. Ya. Karakternya sebenarnya sebagai suami biasa ya. Tapi kaya ya. Tapi ya cuman karena karakter orang yang terlalu sibuk ya, sibuk banget sampai nggak bisa ngatur waktu gitu. Dan ya kayak di dunia nyata juga seperti itu ya. Banyak orang-orang yang sibuk dengan waktunya tanpa lupa sama keluarga, sama Tuhan, sama semua hal yang sebenarnya tuh juga penting gitu. Karena taunya cari duit gitu loh. Itu yang bikin ya karakternya itulah marah. Ya pemarah juga iya, tapi juga punya isi hati yang sedih juga gitu. Banyak hal lah. Kalau itu karakternya banyak Pak, tolong Pak jelaskan aku. Karakternya banyak itu sih kurang lebih. Dan di situ kan kayaknya bukan hanya pemimpin keluarga ya. Pemimpin apalagi tuh? Pemimpin ya jadi BPJ gitu. Ya jadi pemimpin gereja, di satu gereja. Memimpin juga di perusahaan, memimpin juga di keluarga, campur sih semua ya. Ya, jadi pernah rasain sih. Kesibukannya luar biasa ya, Joshua di drama itu. Dan akibatnya emosi tidak terlalu stabil begitu. Betul. Ya. Oke. Thank you bro. Thank you. Kita ke Devi sebagai istri Joshua. Kalau di sini ya, Devi adalah sosok istri yang benar-benar ibu rumah tangga sejati ya. Dan dia menyayangi anak-anaknya, dan juga sebenarnya sosok Devi ini adalah seorang istri yang sayang sama keluarganya. Tapi karena ya ada suatu masalah yang memancing emosi, jadinya ribut lah kayak gitulah. Ya, jadi Devi pun bisa tersinggung ya. Iya, bisa tersinggung. Ya, wanita itu harus dimengerti. Harus dimengerti. Dia nggak terima, dia juga bilang pernah juga butuh dimengerti. Kok ribut lagi kok. Gitu. Oke, thank you Dev. Nah, kita ke ini putri mereka di drama. Ya, silakan Madeline. Gimana karakternya Janice di situ? Kalau Janice itu karakternya karena liatin papa mamanya berantem gitu, berusaha mempersatukan kembali dengan berdoa sama Tuhan, minta cara gitu, terus memasak, terus walaupun awalnya nggak bisa gitu, udah jadi, terus berhasil gitu papa mamanya bersatu lagi. Keren.
Ternyata Madeline bisa bicara banyak ya. Thank you Madeline. Nah sekarang kita ke ini tokoh yang nggak boleh dihilangkan nih dari drama. Yo Kung. Silakan Kung. Gimana Kung? Pak Yunus, kalau jadi panggilannya Kung ya. Ya, kalau saya seneng ya melihat keluarganya bisa pulih kembali karena banyak faktor yang kita bisa libatkan diri. Tetapi karakter yang saya ambil di situ adalah sebagai Kung yang harus bijak. Saya tidak boleh terlalu masuk terlalu dalam rumah tangganya, tetapi saya dapatkan kabar-kabar dari cucu saya bahwa kondisi papa mamanya begitu, dan saya berusaha untuk mendamaikan mereka dengan cara yang tentunya harus bijak. Iya, gitu. Ya. betul. Ya, luar biasa ya peran Kung di drama itu sangat bijaksana, tidak terbawa emosi ya Kung ya. Dengar anaknya ribut begitu, coba tenang, cooling down, malah nenangin cucunya ya di situ. Ya, thank you Kung dengan tarian Haya. Itu sangat luas Pak ya. Iya, luas banget. Gak gitu. nyangka Pak Yunus di segitu masih luas ada sih. Kita serasa kayak di Beijing gitu loh. Oke, teman-teman sambil minum ya, sambil minum. Jangan lupa loh, ini pisang goreng Alim yang Kung bawa untuk kita. Iya, iya. Crash Lover yang udah nonton pasti udah tahu dong ya, pisang goreng Alim ini Kung tuh tahu banget yang enak. Makan Kung. Kok jadi aku? Kok jadi saya yang nawarin? Thank you. Ayo teman-teman ya, dimakan ya, dimakan ya. Yo, diminum. Oh ya, satu lagi, itu karakter yang sesungguhnya tidak terlalu sulit bagi saya. Karena sehari-hari saya mempunyai 2 cucu ya. Iya, betul. Jadi saya setiap hari menemani cucu saya, dan saya juga berusaha bisa membantu pertumbuhan cucu saya di posisi apa yang bisa saya masuk, saya selalu ikut terlibat di situ. Misalnya tentang kerohaniannya, bagaimana dia hubungan dengan Tuhan, itu saya selalu bisa masuk, saya masuk. Waktu dia main ke rumah, saya selalu temenin dia bermain. Seperti itu sih. Jadi pengalaman sudah punya cucu di dunia nyatanya ya rekan-rekan ya, dan waktu di drama itu sangat tidak sulit ya Pak ya. Betul. Untuk bisa memerankan bagaimana seorang Kung yang bijaksana yang bisa menyelami cucunya yang sedang sedih, Janice, di drama itu, dan akhirnya datang untuk mendamaikan putra-putri yang sedang konflik ya. Oke, thank you Pak Yunus. Sekarang kita ke David. Ya, saya mau sebut dia Ronald terus gitu. David jadi Ronald ya. Gimana David? Karakter si Ronald meskipun nggak terlalu banyak ya perannya di drama kita itu, tapi sangat penting loh. Iya, kalau karakter Ronald itu mungkin kalau digambarin dari video dan maksudnya dari naskahnya semua, karakternya tuh ya kurang lebih sebenarnya sama ya kayak Joshua gitu kan. Maksudnya seorang yang sudah menikah juga mengalami permasalahan keluarga, gitu kan, ribut sama istrinya segala macam, dan sama lah kesibukan juga gitu kan, membuat jadi renggang hubungan keluarga gitu. Nah cuma bedanya Ronald sama Joshua adalah ya kalau Ronald kan belum percaya gitu, seorang pribadi yang belum percaya, tapi ya itu sering kita temuin juga lah di luar sana gitu. Maksudnya banyak orang bijak yang udah dewasa juga secara emosional, tapi belum pernah kenal namanya Tuhan Yesus. Gitu. Nah itu mungkin gambaran Ronald ya, mungkin kurang lebih gitu sih. Wow, bijak ya. Aslinya bijak ya. Udah kenal Tuhan Yesus kan? Oh udah untungnya sudah ya. Kalau belum, Jos, kalau belum, ayo lanjutkan misinya, selangkah lagi nih. Betul. Oke, thank you bro. Kita ke Pak Pendeta. Pak Yosafat. Siapa yang jadi pendeta ya? Pak Wil. Oke. Pak Wilius, silakan. Peran pendetanya kayak gimana tuh? Pada awalnya saya juga agak sedikit merasa khawatir dengan peran sebagai pendeta, karena sebagai pendeta tuh kayaknya sesosok yang benar-benar beriman banget, ya kan? Seperti itu. Nah, tapi setelah melewati beberapa
casting ini Yosafat itu sebagai pendeta yang tiba-tiba kaget Joshua ingin curhat istilahnya, ingin curhat seperti itu. Ini ada apa? Ada masalah apa nih? Ternyata seserius itukah gitu. Ya akhirnya endingnya ya seperti yang kalian nonton. Tapi casting banget ya Pak. Casting banget sebagai pendeta ya. Iya. Sampai amarah dan menjiwai ya. Menjiwai Pak ya. Sudah menjiwai. Cari pendeta siapa nih Pak ya. Iya, kita cari dari cabang namanya. mana gitu. Di GKJ mana ya pendeta Yosafat namanya. Pendeta seperti ini bener loh, berani loh saya konseling sama dia. Terus sama pendeta kayak gini nggak Pak? Pas banget castingnya. Pas banget ya. Oke. Thank you nih Pak Willius ya. Saya sampai mau sebut dia Pak Yosafat. Berhasil memerankan sosok pendeta yang sangat bijaksana, tenang sekali menghadapi satu jemaatnya, bahkan pemimpin gerejanya begitu ya, sedang konflik itu ya. Thank you Pak, thank you, keren ya perannya ya. Dan kita mau tanya-tanya juga ya ke teman-teman ya, gimana sih pengalaman selama latihan tentunya, kan cukup panjang juga ya, berapa bulan ya, dari September ya, Oktober ya? Sekitar September Pak. September Pak. Iya. Cuma memang waktu itu baru seminggu sekali. Dan juga memang ada beberapa perubahan cerita, jadi kita lebih fokusnya dulu buat syuting dulu Pak. Karena kan ini presentasinya sekitar 40-60 Pak Antoni. Jadi syutingnya itu 40%, adegan live performnya 60%. Iya. Dan kita kan waktu itu juga bersamaan dengan Natal ya di gereja lokal masing-masing. Ya kebetulan kita dari beberapa GKJ juga. Ya ada kesibukannya di gereja lokal juga kan waktu itu ya, mau Natal, terus kita persiapan HUT juga. Wow, itu luar biasa ya. Nah yuk kita sharing nih teman-teman, gimana nih selama proses latihan. Ada pengalaman-pengalaman yang berkesan sekali nggak sih selama latihan itu? Mau dari mana dulu? Dari Pak Pendeta deh diulangi ya, muter gini. Pak Willius. Kalau dari jadwalnya, memang awal-awalnya nggak terlalu sibuk. Udah mau ke pertengahan itu udah mulai dalam seminggu bisa 2 kali. Yang saya ingat tuh kalau nggak salah di hari Selasa sama Kamis itu seminggu juga gitu kan. Nah kita atur waktu ya boleh dibilang cukup lumayan padat dengan waktu yang singkat seperti itu. Cuma kalau di saya pribadi nggak terlalu sulit sih, karena memang kita udah ada konsepnya, kita pengembangannya nggak terlalu signifikan, terlalu jauh gitu. Seperti itu sih kalau saya. Oke, thank you ya Pak ya. Oke, kita ke David, gimana? Kalau syutingnya yang paling ya sebenarnya ini maksudnya kayak syuting yang kayak maksudnya bikin video yang pertama banget tuh, aku pribadi ini memang pertama banget gitu. Tapi yang paling berkesan itu ya sebenarnya kru juga lah, maksudnya kayak kru, Pak Gatot juga. Kalau aku kan banyaknya syutingnya tuh sama sama Kojoko juga kan. Nah itu benar-benar dari mobil, terus kita datang pagi-pagi itu ya, makan mie ayam, ingat banget. Gerimis-gerimis, Pak Gatot ya, gerimis-gerimis, terus sambil syuting yang Gedung Mangkrak. Ya itu ini sih maksud aku kayak berkesan banget karena untuk video yang sesingkat dan hanya untuk acara misalnya untuk 2 jam gitu ya. Itu maksud aku terlalu all out sih, dan itu pun nggak dibayar gitu kan, maksudnya kayak yang kayak maksudnya dengan effort yang seperti itu, kalau kita bawa ke dunia sekuler mungkin itu biayanya cukup besar gitu. Iya betul. Ya kan. Nah, itu yang paling berkesan buat aku sih. Jadi kayak dari kru kameramennya, ya? Jadi kayak kameramennya, bahkan teman-teman yang kayak mobil kan kita juga dipinjemin ya kok ya. Iya. Itu juga menurut aku oke sih gitu. Maksudnya all out banget gitu. Dari pinjemin mobil, videographer, bahkan sampai Pak Gatot tuh ikut ke semua ke semua scene yang kita syuting itu untuk mendirect emosi dan semuanya itu, menurut aku itu terlalu all out sih gitu. Jadi itu berkesan banget buat aku sih sebenarnya gitu. Itu kesannya ya. Itu kesannya. Jadi kayak dengan satu tujuan untuk kayak kita pengen bikin video ini untuk
kemuliaan Tuhan. Betul, gitu. betul. Jadi wah menurut aku ini banget sih. Gitu. Oke banget sih. Gitu. Dan sebenarnya di belakang ini ada juga ya kru-kru yang lain ya. Tadi kan ada Pak Paulus, ada Peter juga ya sebagai kameramen, dan juga ada rekan kita yang mencari di mana ya gedung mangkrak yang bisa dijadikan tempat syuting. Pak Paulus mungkin bertanya. Iya, sebetulnya waktu kita kameramen itu ada 3 sampai 4 orang. Karena dengan video yang lumayan banyak ya kalau saya bilang ya. Kita syutingnya itu hanya 2 hari. 2 hari. Jadi yang 1 hari itu benar-benar kita dari jam 3 saya udah ngurusin sewa lensa gitu. Sampai rumah lagi saya sampai 12:30 malam waktu itu. Terus yang kedua memang kita nggak terlalu lama. Jadi dari jam 6 kira-kira sampai sore jam 5 kita udah selesai gitu. Ya saya bagusnya dibantu ya sama Peter waktu pengambilan gambar, editing juga gitu ya. Kalau enggak juga ya bisa KO juga saya. Ya makanya itu Bang, maksudnya kayak all out itu untuk production yang menurut aku kita nggak dibayar loh gitu, dan kita juga melakukan itu semua dengan sukarela gitu. Betul. Menurut aku itu suatu suatu tindakan yang nggak semua orang akan bisa lakukan, menurut aku seperti itu sih. Dan itu ya memang dari Tuhan sanggupin kita semua sebenarnya itu sih. Ya karena kita saatnya membangun. Iya benar. Balik lagi ke temanya. Saatnya membangun. Saatnya membangun. Sebetulnya saya ada pesan sih. Maksudnya kalau kita melakukan itu dengan sepenuh hati. Sejujurnya saya pertama kali jadi videografer di gereja, boleh dibilang saya belum tahu apa-apa. Ya dengan pelayanan otomatis kita punya knowledge juga nambah sih, itu. Itu sih, jadi nggak akan sia-sia sih kita melakukan apa juga nggak sia-sia. Amin. Memang ya kalau semua itu dilakukan dari hati dan untuk kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan perlengkapi. Ya, thank you Pak. Nih para pemain inti, gimana nih selama proses latihan, mungkin juga syuting, kan juga ada beberapa adegan ya di shoot begitu. Boleh dong share ke kita. Boleh dari Madeline dulu, boleh Madeline. Jangan ingat Janice terus ya. Madeline. Ayo. Hemat. Kalau pengalaman selama proses itu sebenarnya aku awal-awal marah karena waktu itu yang pilihin drama tuh mama aku aja gitu, nggak tanya-tanya aku gitu. Terus udah gitu kan sering banget gitu kalau pas drama salah udah mulai nih, terus ada orang telat gitu misalnya, terus jadinya pulangnya telat gitu, bisa aku kemalaman gitu. Tapi pas hari hanya aku jadi kayak nggak tahu kenapa aku seneng banget aja gitu. Jadi kangen malah aja Pak. Kangen ya. Jadi keluarga baru ya ada. Enggak. Bercanda. Ya. Ada lagi Madeline, pengalamanmu dari kesal ya jadi sayang gitu ya. Ya itu aja sih. Jadi thank you Madeline. Kayaknya Om akan buka rahasianya ya, sebenarnya Om sih yang milih kamu. Karena waktu itu kita nggak audisi, ada sih cari-cari ini, cuman karena waktu udah mendesak sekali ya, dan kita pikir-pikir siapa ya pemeran jadi Janice yang dari GKJ Kartini, kira-kira siapa? Kebetulan orang tuanya satu komsel sama kami begitu ya, dan udah tahu juga siapa Madeline. Ya udah coba Madeline, dan waktu ditanya ke mama dan mama tawarin ke kamu dan oke, mau. Tapi oke ya, itu proses yang luar biasa ya Madeline ya, dari yang mungkin marah, kesel, takut begitu sampai akhirnya bisa enjoy gitu ya. Ya itu luar biasa sih pertolongan Tuhan untuk Madeline ya. Thank you loh. Kita ke Devi silakan. Kok Devi? Natalia. Nat silakan Nat. Oke. Pengalaman ya selama syuting terus juga selama latihan sih banyak hal yang didapat gitu kan. Maksudnya bersyukur juga ya bisa kembali lagi
kedua kalinya. Iya. Untuk Setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun. Berapa purnama gitu ya? Iya, setelah dulu masih remaja ya, zaman-zaman remaja ya. Terus sekarang ya masih muda juga ya, tolong. Masih muda juga ya. Jadi selama pengalaman selama menjadi sosok Devi ini sebenarnya lumayan cukup men-challenge diri ya, karena saya belum bersuami, bukan tidak ya, belum bersuami gitu kan. Jadi kan tanpa kontak ya. Kau jangan ini. Oke. Ya belum bersuami gitu kan. Jadi challenge banget nih, karena pemerannya di sini kan sebagai seorang sosok istri dan juga seorang ibu kan, dan nggak ada pengalaman sama sekali. Jadi itu benar-benar men-challenge diri gitu kan. Tapi bersyukur. Sebenarnya ketika dihubungin oleh Pak Antoni gitu kan, saya juga sempat sebenarnya mikir sih, aduh ini mainnya nih, pemerannya nih yang udah berkeluarga gitu kan. Jadi tapi di sisi lain karena emang benar-benar saya pengen melayani juga, apalagi kan juga kenal dengan rekan-rekan yang lain tuh sangat bersyukur ya, maksudnya punya rekan-rekan teman-teman yang baru kembali, ke lingkungan yang baru, terus juga banyak belajar juga dari mereka gitu kan. Jadi bersyukur banget gitu kan, dan men-challenge diri juga gitu kan. Jadi ini adalah sebuah tantangan juga, dan puji Tuhan karena penyertaan Tuhan yang begitu baik, jadi bisa melewatinya dengan baik. Justru malah ketika drama ini selesai tuh ya puji Tuhan banyak jemaat-jemaat tuh yang terberkati gitu kan. Jadi mereka bilang, ya ampun kamu bisa juga ya memerankan sebagai sosok yang kayaknya statusnya tuh kayak udah bener-bener ibu banget, seorang istri banget kayak gitu kan. Jadi bersyukur banget lah. Jadi dan juga selama proses syuting juga saya juga mengucapkan terima kasih banget untuk setiap rekan-rekan yang kerja kerasnya sangat luar biasa ya. Betul. Diacungin 4 jempol, nggak bisa. 4 jempol masalah kaki. 4 jempol nih kepada teman-teman lah yang udah bekerja keras, apalagi juga dengan Pak Sutradara, Pak Gatot, luar biasa yang membimbing kami dengan sabar sekali dengan kami yang barbar ya. Sampai tengah malam ya. Iya, sampai tengah malam, dan juga setiap kru-kru lah yang setiap pemegang kamera, syuting yang bantu ini benar-benar sampai tengah malam banget, sangat luar biasa. Dan kiranya semuanya ini bisa untuk kembali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, dan juga jemaat bisa terberkati. Amin. Thank you Natalia. Kita challenge dong, dia dari tadi ngomongnya challenge ya. Kita challenge dia nyanyi refrennya aja. Aduh mau jadi. Refrennya da 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 ya da 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 da. Di challenge nih. Tadi dia ngomong challenge masalahnya. Yo. Lagi saling. Udah lupa dia liriknya. Oh iya, dari situ ya. Ego selalu di depan, kasih dihempas di belakang, tangan yang sudah membangun, pantaskah meracun, mulut yang sudah berjanji, tak akan harus ingkari salah aku yang selalu salah kulelah. Nanti drama kedua kalinya nih. Jangan lupa hiksnya. Dia sama nangis. Cup. Oh iya, cup. Luar biasa bisa nyanyi sambil nangis, Pak. Iya. Wow. Thank you Nat. Ya, berarti berhasil ya memerankan Devi ya. Silakan. Ini dia nih pemeran utamanya nih. Silakan. Untuk pertama kali dihubungin Pak Tony, sebenarnya itu jadi apa ya? Sebenarnya saya itu mau nolak, Pak. Karena dilihat dari karakternya masih di BPJ, terus pengusaha, jadi apa? Wah, ini jauh banget dari aku ya. Karakter kayak begini gitu. Kapan lagi, Bro? Kapan lagi ya kan? Karena posisi itu kan aku setelah 5 tahun menjabat jadi BPJ kan aku keluar. Maksudnya ceritanya jadi BPJ Aku berpikir bahwa saat aku pentas, bagaimana aku bisa memberikan sikap yang baik itu sebagai baik sebagai BPJ, karena kan orang-orang juga pada datang gitu. Aku pikirannya jauh banget sebagai sana. Cuman ya akhirnya aku tetap menjawab iya ya, karena itu adalah kesukaan saya kalau drama. Terus pada saat latihan, jujur li kalau drama ini kan aku udah
udah biasa ya, udah pengalaman maksudnya. Tapi aku setiap latihan selalu berusaha untuk mengosongkan kemampuan aku, teknik aku untuk mau belajar dari Pak Gatot, sutradara langsung. Jadi Pak Gatot maunya seperti apa saya ikutin, karakter yang harus saya seperti apa saya ikutin gitu. Sampai syuting juga ngikutin, aku belajar untuk mau mendengar, mau mengerti, melepas semua egonya aku, sebisanya aku main drama gitu loh. Itu aja sih kalau dari saya, sangat berkesan, sangat sangat ngena banget gitu. Ditambah drama ini membuat aku belajar sebagai seorang bapak. Terkadang stop. Itu nanti di bagian di bagian syuting juga, di syuting jujur li aku pagi tuh, halo sahabat Christ lover. Iya, maksudnya di syuting itu hari kan 1 harian ya. Iya. Ya sebenarnya di balik itu aku harus tinggalkan anak aku sendiri karena istri aku kerja. Jadi banyak pikiran ini loh. Jadi tapi aku bersyukur tetap bisa konsentrasi, ada Kopau dan kru yang ketawa-ketawa, tetap bisa bikin kita tenang gitu loh. Tapi aku bersyukur sih. Iya. Thank you ya bro. Kita challenge dong dia lagi ya. Ayo. Udah lupa maaf ya. Punten. Lupa. Ayo dong. Bagian depannya aja. Tanpa Tuhan. Ayo dong. Apa ya? Aduh deg-degan nih. Ya. Ku keliru. Apa ya? Hilang arah semakin jauh. Udah aku deg-degan. Oke. Ya. Itu emang nyanyi, Pak. Thank you ya bro. Thank you. Ya, kita ke Pak Yunus, silakan Kung, gimana pengalaman selama proses latihan? Ada syuting juga kan? Ya. Waktu telepon medley Jenis. Saya bersyukur ya dapat teman-teman main yang bagus-bagus, dan juga saya bersyukur juga pengalaman saya selama syuting itu ya nggak terlalu lama sih ya, sebentar ya. Itu saya bisa jalanin dengan baik, dan juga pengalaman saya adalah yang paling lucu itu saat mau menjelang sudah mau selesai latihan, Pak Gatot disuruh ada tambahan dikit katanya nari. Wah, itu yang bikin saya stres itu. Itu stres benar-benar. Itu harus lembut dikit lagi tariannya gitu, tangannya gimana gitu kan. Jadi besoknya mau tampil saya juga masih stres itu. Jadi malam-malam saya minta istri saya temenin latihan di depan kaca lah di kamar. Jadi sampai jam 11 lewat kalau nggak salah ya malam itu ya. Saya latihan, tapi ya itulah yang bisa saya tampilkan, saya pikir. Ya itu bersyukur, dan pengalaman saya adalah saya waktu latihan ya ada bolong-bolong 2 kali ya. Jadi waktu itu kita tim misi sangat sibuk ya. Jadi ada isi-isi acara di pos-pos PI. Jadi saya kurang konsen untuk latihan. Tetapi satu hal di dalam latihan adalah saya senang sekali saya melihat mamanya Madeline ya sangat mendukung dia, anaknya datang gitu ya. Malahan setiap kali dia yang selalu itu ya temenin gitu. Bahkan saya dapat info dari papanya juga bahwa bukan cuma mamanya lo, saya juga dukung lo katanya. Pak Robin bilang saya harus bagi tugas katanya. Saya jaga anak 2 di rumah, kamu tahu nggak katanya. Betul ya? Adik-adiknya katanya. Jadi ya ternyata ya dukungan dari pihak yang tak terlihat itu sangat-sangat mendukung acara ini. Jadi mereka itu ada sangat banyak andilnya ya untuk suksesnya acara penampilan kita ya. Jadi mereka itu luar biasa gitu ya. Ketika saya ingin memberikan sesuatu kepada cucu saya sengaja mengajak mereka menonton gitu ya.
Awalnya ketika dia tahu saya memerankan kungkung orang lain, kedua cucu saya nggak begitu senang. Biasa. Nggak begitu senang. Dia nggak senang, cemburu, ya wajar lah ya. Saya kan ada rekaman latihan kasih dia nonton. Dia sedikit kurang senang gitu. Tetapi saya bilang itu bukan cucu asli. Saya bilang itu main drama. Nah cucu asli nanti ini dua nanti langsung mereka bilang kalau nanti main beneran drama lagi saya namanya gitu ya Kristabel ya. Bel ikut main ya. Saya jadi cucu asli. Saya bilang iya boleh. Makanya dari request. Waktu dia tampil, waktu saya tampil dia nonton. Jadi dia udah tahu, dia ngerti. Oh ternyata drama itu dimainkan dengan sangat baik gitu. Ya saya bersyukur sih semua itu. Oke. Ya. Thank you. Berarti drama berikutnya Jenis udah punya adik. Yang meranin Bel-Bel. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke Pak Gatot nanti sama Pak Paulus juga ya. Pak Gatot gimana nih? Ini Pak sutradara kita ini. Wow, jauh-jauh loh dari ujung dunia mana gitu ya. Ujung dunia Bekasi. Galaksi apa? Bekasi. Betul. By the way, nggak kena itu kan Pak, banjir kemarin? Puji Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna Pak. Oke, ya. Banjir. Ya kok kita nggak ingat ya? Kok kita nggak? Puji Tuhan, banjir Pak. Enggak, cuma bisa mendoakan yang kena banjir semoga dikuatkan dan semoga bisa dapat solusi terbaik ya. Oke. Baik Pak Gatot, gimana pengalaman selama melatih rekan-rekan kita yang luar biasa ini? Siap Pak Antoni, ini luar biasanya. Saya pribadi pun juga kaget pertama kali dihubungin sama Pak Antoni. Karena kagetnya gimana Pak? Gitu ya. Kan waktu itu kan lagi ngerjain ini kan lagi ngerjain Natal ya Pak ya. Iya, Natal. Ada juga bertepatan dengan untuk HUT 60 tahun GKJ. Jadi agak ke distract awalnya, ini fokus yang mana, tapi puji Tuhan tuntun fokus dulu yang sudah ada dulu. Karena waktu itu cerita drama musikal GKJ 60 ini masih belum. Tapi pas sudah ada, itu puji Tuhan luar biasanya Tuhan kasih hikmat ke Pak Antoni dan juga Ci Grace penulis naskah kita. Itu ternyata adalah sequel Pak. Sequel dari kisah 10 tahun yang lalu. Wow, ini keren banget hikmatnya. Dan bersyukur banget para pemain kita semuanya masih sehat ya Pak ya. Puji Tuhan ya. Pak Yunus, kecuali si Mama ya. kecuali Tako pemeran Mama ya. Pak Yunus, sorry ya Pak Sela, Joshua, sorry Sela. Ya Bu Natalia ya. Terus itu ada juga yang lain-lain kan, kayak Kristi dan yang lainnya. Oke. Dan juga ada tokoh-tokoh tambahan barunya, ada Pak David ya sebagai Ronald, ada ternyata Joshua sudah punya anak, Jenis, Perangkal Madeline, dan juga ada Pak Will sebagai Pendeta Yosafat. Itu keren banget untuk pengembangan ceritanya. Dan di sini juga ada tantangannya, yaitu kalau biasanya pertunjukan drama musikal itu kan rata-rata persentase syuting dan live perform itu banyakkan live perform. Kalau ini hampir mirip. Hampir mirip 40%, 60% itu Pak. Wah, ini ternyata banyak ini ya, banyak syutingnya juga. Ditambah juga itu berkali-kali draft, dan ini juga saya bersyukur banget para pemain kita sabar-sabar Pak, luar biasa. Berubah-berubah kan, ada beberapa perubahan, dan salah satunya juga bersyukur banget Pak Yunus ini juga mendapat visi misi dari Tuhan bahwa sebuah pertunjukan itu adalah sebuah role model untuk setiap penonton yang menyaksikan, dalam hal ini adalah umat, sehingga menjadi contoh yang baik. Dan akhirnya ada beberapa adegan yang diarahkan untuk menjadi suatu contoh yang baik. Meskipun mungkin pada kenyataannya di luar sana memang tidak seperti itu kejadiannya, tetapi ini bagaimana caranya supaya menjadi contoh yang baik itu akhirnya tidak jadi kabur. Iya, betul. Tetapi menahan diri dan sama-sama mendekatkan diri pada Tuhan. Itu luar biasa. Dan akhirnya itu stuck dulu Pak. Itu yang Pak Antoni kita ngobrol Pak, itu hampir sekitar stuck 1,5 bulan waktu itu. Iya benar. Karena akhirnya fokus dulu buat Natal, drama musikal Natal, itu stuck dulu sebentar sambil mempersiapkan syuting yang sudah ada. Syuting yang sudah kira-kira ini bisa
di lock dulu, udah adegannya seperti ini. Tapi siap-siap berubah juga ya. Sampai halnya juga ada ini ya Pak ya, on location ya Pak ya. Pak Joshua sama Pak Joshua sama Mama Devi ya. Pak Joko sama Bu Natalia itu yang adegan di depan teras itu Pak. Itu naskahnya jujur baru dikasih pagi itu Pak. Iya, benar. Tapi luar biasanya ya, Honey Bunny Sweetie Baby. Iya, itu jadi itu jadi ini ya, jadi apa? Icon banget ya kata-kata seru itu. Banget sih itu. Benar. Padahal naskahnya baru. Wah iya begini, tapi ya puji Tuhan, Tuhan perlengkapi kita selalu. Dan juga Pak David luar biasanya satu-satunya tokoh yang tidak ada di live perform Pak. Iya, benar. cuma di syuting, tetapi sangat berkesan juga. Iya. Dan ini luar biasanya Pak. Saya dengan Pak Paulus pada saat itu, dengan Peter juga, kita bingung jujur. Waduh ini Tuhan tolong, ini kalau hujan nggak bisa syuting di Gedung Mangkrak. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih rintik-rintik tipis seperti itu, udah hasil gambarnya keren banget. Ditambah dengan sinematografinya Pak Paulus yang sense of cinematography itu keren banget, ada ngeblur dikit, fokus dikit, wah tambah juga drone-nya. Kita mikirnya moga-moga drone-nya nggak konslet di atas, karena cakep banget. Iya, rintik-rintik gitu. Bunderan kan? Iya, bunderan. Iya, dan bersyukur banget Tuhan memberikan kemudahan dan sungguh-sungguh menyertai kita sehingga pengambilan gambar itu bisa berjalan lancar dan setelah itu hujan. Tapi pas hujan bersyukur untungnya kita udah di indoor ya Pak ya? Iya, udah di indoor. Sudah di indoor. Itu luar biasa penyertaan Tuhan, dahsyat banget. Christ lovers, Tuhan beserta kita ya, amin. Jangan lupa like. Belum kelar. Sambil nonton jangan lupa like sama subscribe, gak apa-apa ya Pak, luar biasa, keren. 5 jam lagi. Oke. Dan juga ini yang membuat saya pribadi amazed, takjub di usia Pak Yunus yang sudah sangat senior. Tapi gerakannya masih luar biasa Pak, kayak Tai Chi Pak. Wow, keren banget. Padahal baru terpaksa. Pak Yunus. Tapi akhirnya berhasil Pak, ger semuanya. Aduh, kita challenge dong Pak Yunus tapi nggak gerak lah. Gerak. Nyanyikan Pak, bagai. Iya. Keren banget. Sehat banget. Luar biasa Pak Yunus. Ini banget ya, jadi berkat membuat suasana yang ceritanya kan serius banget ini Pak, banyak tangis dan air mata gitu Pak ya. Tapi begitu beliau hadir, Kungkung Yunus, sebenarnya namanya Pak Yusuf ya sebagai Papa Joshua. Jadi Pak Yunus sebagai Kungkung Yusuf itu memberikan suasana yang yang funny gitu, yang aduh luar biasa, penghiburan dahsyat buat keluarga ini. Yeah. Ini seru banget. Terus juga pada saat syuting ini juga yang luar biasanya Pak Paulus, seperti tadi beliau bilang, dari jam 3 pagi sampai jam 12:30 malam lagi setelahnya. Jadi tidurnya itu berapa jam Pak? Nggak nyampe 1 jam. Udah gitu besok paginya kita minggu ke gereja lagi. Itu luar biasa Pak Paulus. Jadi ya semua dikerjakan sendiri karena memang kita dengan apa yang ada dari kita, oleh kita dan untuk kita, untuk kemuliaan Tuhan pastinya itu dengan tim yang seperti yang Pak David katakan tadi. Tim yang sederhana tetapi hasilnya tuh aduh puji Tuhan. Itu udah bisa inilah tayang di Netflix ya Pak ya. Amin Pak ya. Mau promosi di sini. Beda. Kita mau promosi. Pak sebelum ke itu net beli di Netflix. Iya. Di GKJ TV aja ya. Oh GKJ TV ya. Mungkin Pak. Nanti kita bikin deh web series. Web series. Keren banget beneran. Apalagi kan seluruh perlengkapan syuting kita sudah banyak Pak ya. Terus juga satu hal yang menarik lagi Pak, ini jujur buat Madeline. Seperti halnya tadi kan Madeline cerita bahwa ayah aku diminta sama mamaku gitu ya, tapi luar biasa seiring waktu berjalan lama-lama Madeline akhirnya ikhlas. Luar biasa dan mau untuk mengikuti proses, belajar dan sampai di akhirnya hasil akhirnya itu luar biasa, bagus sekali. Kita menghargai proses. Proses sudah luar biasa. Sampai akhirnya sekarang ikhlas dipanggil Jenis terus ya. Sama temannya. Bikin kue Pak. Oh iya. Tadi kita udah merasakan kuenya enak banget. Betul Pak. Wow. Dahsyat ya. Siap-siap ya. Jenis Madeline jadi nama Jenis ya. Saking meng-highlight perannya bagus banget.
Luar biasa, dan terima kasih banyak juga Pak Antoni pastinya. Siapa sih Pak Antoni? Siapa ya Pak Antoni? Yang mana ya orangnya? Ini nggak gampang loh Bapak Ibu ya, Madeline juga Om Antoni ini beliau pada saat udah Pak, itu dikat aja Pak. Itu ya Om ya Pak Antoni. Jadi membuat, karena pada saat jujur pada saat harus fokus dua hal itu agak susah sekali. Bukan agak susah sekali gimana gitu. Ini susah sekali untuk wah ini harus ada drama musikal Natal sudah jalan, ini ada drama musikal satu lagi dan ceritanya belum nemu, tapi puji Tuhan Tuhan berikan hikmat buat Pak Antoni di saat terakhir itu sama Ci Grace itu wow, itu keren banget, itu bisa membuat sebuah sequel itu aku nggak kepikiran sama sekali juga Pak. Jadi waduh keren banget, itu benar-benar dahsyat. Dan juga di sini pastinya ada musik director kita juga Pak ya, Given ya yang belum bisa hadir bersama kita hari ini. Thank you banget Given. Wow, itu keren banget lagu-lagunya, musik scoringnya original semuanya dan benar-benar menyentuh hati kita semuanya dan bisa jadi lagu yang menguatkan kita semua. Dan pasti juga ada Bu Wiwi ya yang ada di sebelah sana ya. Kru ya, di belakang layar semua. Di belakang layar semuanya. Itu kalau tidak ada puji Tuhan ya orang-orang hebat yang Tuhan pilih untuk bisa membuat semua acara berjalan dengan smooth, dengan rapi dan lancar, ya nggak akan bisa menjadi berkat. Tapi puji Tuhan. Penari juga ya penari. Ya penari juga pastinya, penari Bu Harjani, paduan suara, wow semuanya ya, waduh luar biasa. Pak Zion dan juga pasti seluruh Bapak Ibu panitia, ketua panitia, Pak Randy ya, Pak Tim luar biasa. Jadi bernostalgia kemarin ngobrol-ngobrol Pak, aduh dahsyat banget. Wah ini bersyukur banget. Kayaknya udah harus bikin sequel yang lain lagi Pak. Asik. Sequelnya siapa? Ini bisa pilih. Sequelnya tentang Pak David, tentang Jenis ya, atau tentang sequel tentang Pendeta Yosafat. Tunggu tanggal mainnya. Ya, segitu dulu Pak Antoni, terima kasih banyak. Pak Gatot, thank you. Ya, Pak Paulus sebagai kru DOP kita, editor silakan. Iya, saya mau marah sedikit sih sama Pak Antoni. yang lain dihubungi, ditanya, tapi saya langsung dijorokin sama beliau. Saking sayangnya Pak, sebenarnya Pak, saking sayangnya Pak. Apa? Terlalu sayang ya Pak. Di depan Pak Randy yang ketua panitia Natal kita langsung, Pak Randy, inilah ajak terlibat lah. Oh iya. Saya nggak ngomong apa-apa padahal. Langsung dijorokin sama Pak Antoni. Ya tapi kesan saya kali ini, saya merasa Joko sama Natalia itu actingnya bagus sekali ya. Salut. Makanya pas yang kita pertama syuting yang di kantor, yang pada saat scene telepon aja itu saya udah ngerasa, wah ini bagus nih gitu. Makanya itu salah satu yang menambah semangat saya sih sebetulnya. Ya percuma dong kita kalau kamera bagus, apa yang mainnya nggak bisa, percuma juga gitu kan. Nggak ada chemistry gitu. Iya, nggak ada chemistry. Tapi ini begitu saya lihat dari awal-awal, wah ini bagus nih meraninnya nih. Ya jadi nggak ngerasa capek itu kira-kira sampai jam 10 lewat sih udah capek juga. Ya itu cukup capek sekali sih ya. Soalnya sebetulnya dari awal saya cuma taunya tuh ada teaser. Betul. Saya nggak tahu di tengah-tengahnya, nggak taunya ini banyak banget ini videonya. Saya pikir oh udah abis ini udah kelar udah, nggak taunya masih ada lagi. Itu sampai banyak banget sih. Ya bersyukurnya hasilnya juga bisa bagus ya. Sejujurnya saya juga kaget sih. Begitu habis editing yang scene nyari-nyari Devi, nah itu saya ngeliat, loh kok saya maksudnya sama Peter dan Theo ya waktu itu ya, kok bisa ngasilin yang bagus begini? Sebenarnya saya juga kaget gitu. Terus kita udah gladi resik, masih belum editing yang scene baca Alkitab. Setelah jadi lagi yang baca Alkitab, lumayan juga gitu jadinya. Ya udah gitu, sebenarnya itu ada kejadian lucu sih. Saya sama Peter udah merasa, wah ini salah nih ngambil
Framingnya yang pas pegang foto, wah miring ini. Udah kita usahain biar lempeng, udah diputer gimana. Udah kira-kira setengah jam lebih, baru inget. Perasaan ada scene yang Devi nangis deh. Oh iya ada. Ya jadi gampang, tinggal ngambil foto, scene Devi nangis dulu. Setelah itu kita udah puter fotonya. Nggak usah kita ngabisin setengah jam yang awal, jadi itu sih lucunya pasti situ sih. Udah, Pak. Luar biasa. Lelah. Kalau saya terusin nggak habis-habis. Iya, luar Pak biasa. Tony, izin juga Pak, terima kasih banyak juga buat Pak Sudirman. Oh iya. Yang sampai hampir tengah malam di ruangan ini, di ruangan sebelah sana Pak, ngedit audionya, rekamannya Pak. Wow. Luar biasa sampai kita hampir begadang. Juga Bu Piman juga makanannya enak-enak. Iya, betul. Sama itu juga ya, ada teman-teman Komsel Pasutri. Oh iya, kan? Komsel Iya. Pasutri. Thank you loh teman-teman Komsel Pasutri sama anak-anaknya termasuk Zedekiel. Siapa ya? Siapa tuh Zedekiel? Siapa sih? Dan ini Pak Antoni, Pak Zion yang mengerahkan paduan suaranya di last minute karena memang belum pernah latihan sebelumnya. betul. Tapi ya puji Tuhan bersyukur karena ada sedikit koreografi yang mirip dengan Natal, jadi bisa langsung ini Pak. Iya. Drama musikal Natal dan di drama musikal Gehut GKJ ini jadi bisa langsung ngeblend. Puji Tuhan. Oke, teman-teman, ini pertanyaan terakhir ya. Nggak terasa ya? Iya. Obrolan kita seru banget gitu ya. Kira-kira dari drama kita ini, ya kita kan bukan hanya sekedar memerankan ya, tetapi tentu kita sebagai pemerannya pun belajar ya dari drama ini. Karena ada pesan yang disampaikan melalui drama kita ini kan, Sehati Membangun. Nah, kira-kira dari teman-teman sendiri, baik itu pemain, kru, ada nilai atau pesan apa yang teman-teman bisa ambil nih dari drama kita. Dan ini kayaknya penting untuk saya renungkan dan saya harus lakukan nih dalam kehidupan nyata saya gitu ya. Boleh dong sharing ke kita ya, supaya kita nggak hanya jago acting tapi juga pelaku-pelaku kebenaran, kira-kira begitu ya. Karena dalam drama ini kan pasti kebenaran itu yang mau kita tonjolkan ya, bukan adegan Devi yang apa itu namanya, yang dia marah-marah sama suami atau suaminya. Nggak itu aja yang mau diingat gitu kan, tapi kebenarannya itu yang mau kita ingat dan lakukan. Oke, kita mulai dulu dari Nat, silakan Nat. Boleh dong. Aduh, jangan saya. Belum mikir ini, belum mikir. Hah? Boleh. Oh, dia berkobar-kobar nih. udah menggebu-gebu. Terima kasih. Silakan David. Kalau apa yang didapat ya. Jadi mungkin ini aku kayak sebenarnya ini aku pengen nyampein sebenarnya dari kemarin gitu kan. Jadi kenapa? Karena sebenarnya ada pesan penting yang pengen aku sampein juga, dan ini juga merefleksikan dari komsel aku kemarin malam gitu. Jadi mimpin komsel. Iya, aku mimpin komsel. Wow. Jadi ada Ronald udah jadi pemimpin komsel. jadi kesen banget gitu. Iya. Nah, tapi ya maksud aku yang aku dapat dari menurut aku pesan penting yang kita bisa ambil dari aku pribadi gitu ya. Kita kan memang temanya sehati membangun gitu, dan juga di sini kan temanya ada keluarga yang rusak terus diperbaiki, dan ada banyak peran-peran yang kayak berhubungan lah gitu. Dan pesan yang penting itu adalah jadi kemarin malam itu aku komsel sama teman-teman lah gitu kan. Nah, ada satu hal yang menarik buat aku. Dan juga aku bilang ke mereka kayak aku boleh nggak share hal ini gitu kan ke besok gitu, ke podcast besok, itu hari ini gitu. Oke. Jadi ada beberapa teman dari komsel aku itu, ada satu orang yang memang dia itu usianya 7 tahun di bawah aku gitu ya, berarti sekitar ya pokoknya masih muda lah, masih kuliah gitu. Nah, dia memang di rumah itu keluarganya lengkap. Punya satu saudara Cici gitu. Jadi intinya dia dua bersaudara. Dan mereka itu memang keluarga yang biasa aja sebenarnya gitu. Yang nggak terlalu deket
juga kayak dia sama cicinya tuh nggak gitu akur kayak gitu. Dan mereka kemarin itu teman aku cerita kalau dia itu sebenarnya nggak nyaman di rumah gitu. Jadi menurut aku pesan yang dibawain di acara HUT ini kan tentang keluarga gitu ya, kekeluargaan yang kita bisa bawa ke kemuliaan Tuhan gitu. Dan kebetulan memang mereka satu keluarga itu papa mamanya belum percaya sama Tuhan lah gitu. Teman aku juga lagi proses katekisasi gitu kan menuju Kristen gitu. Cicinya Kristen di gereja lain lah gitu. Dan di malam itu dia bilang kalau dia itu kadang-kadang bisa nangis di malam hari gitu. Dan setelah kita kayak nanya korek-korek segala macam, memang ada kesan kayak keluarga itu bisa menjadi satu titik bisa membawa kepribadian seseorang itu kemana gitu. Dan perjalanan iman itu memang mulainya dari keluarga dulu sebenarnya gitu. Jadi sangat penting kalau misalnya kita udah nonton drama kemarin, bahkan videonya sampai ikut acaranya pun, dan dengerin firman Tuhannya, menurut saya kita bisa mulai dari diri kita sendiri sih sebenarnya. Dan aku yakin kita semua juga terlibat di dalam satu keluarga lah gitu. Mungkin aku belum berkeluarga tapi aku jadi perannya sebagai seorang anak di rumah atau seorang kungkung gitu kan, atau banyak lah pasti kita terlibat dalam sebuah keluarga gitu. Nah ternyata sepenting itu di dalam satu keluarga untuk mengenal Tuhan gitu. Dari situ kita bisa bagiin hal-hal yang Tuhan udah ajarkan ke kita. Kasih Tuhan itu ternyata bisa seberdampak itu gitu. Nah makanya kemarin pas kita komsel aku izin untuk sharing cerita ini, boleh apa enggak itu. Cuma nggak sebut nama sih gitu kan. Dan boleh. Oke, gitu. Thank you ya. Anggota komselnya David. Jadi menurut aku itu yang pengen aku bagiin sih ke teman-teman gitu kan. Bahkan ke kita semua ternyata sepenting itu kita mengenal Tuhan gitu. Bahkan kita nggak cuma sekedar percaya, tapi kita sharing nilai-nilai yang kita bisa pelajari dari Tuhan sendiri dan kita bagiin, ternyata sepenting itu loh gitu. Karena teman aku itu kayak malam-malam tuh dia tiba-tiba bisa scroll TikTok, terus tiba-tiba bisa nangis, maksudnya nangisnya sampai terseduh-seduh gitu. Dan dia sebenarnya juga nggak tahu kenapa gitu. Tapi setelah kita korek ternyata dia punya masalah sama cicinya gitu, nggak akur. Terus kalau masalah pribadi itu nggak pernah cerita ke orang tua gitu, karena orang tua juga belum percaya Tuhan. Dan orang tuanya tuh bukan yang tipe kayak ketika dia cerita orang tuanya akan kayak oh iya gitu, kenapa segala macam, enggak kayak gitu, cuma kayak oh oke gitu, cuma kayak bahkan dikasih solusi gitu, bukan didengerin gitu. Nah menurut aku itu hal yang sangat penting untuk kita untuk kita bagikan gitu. Gitu. Ternyata mengenal Tuhan tuh nggak cuma kayak kita percaya Tuhan, terus kita seumur hidup jadi murid Tuhan, terus kita pelayanan, habis itu udah gitu. Ternyata nggak sesimpel itu. Gitu. Bahkan hal-hal kecil yang kayak dimulai dari keluarga pun itu sangat penting. Gitu. Bahkan tagline-nya semalam itu teman aku adalah bilang kayak gini, kayak dia punya banyak teman, tapi dia nggak pernah cerita ke mereka gitu. Dia cuma cerita di wadah komsel ini, gitu. Itu yang bikin aku kayak, wah, ternyata aku sebagai pemimpin komsel yang meluangkan waktu buat mereka itu setiap minggunya seminggu sekali, gitu ya. Itu ternyata seberdampak itu. Gitu. Itu sih mungkin pesan yang aku pengen bagiin. Itu sih. Thank you, Fit. Itulah artinya Sati membangun ya. Artinya berdampak ya. Memberi dampak pada akhirnya kepada orang-orang yang sedang bergumul dalam hidup mereka. Thank you ya bro. Salam dari kami untuk anggota komselnya ya. Kami doakan supaya dia tetap kuat mengikut Tuhan. Oke, dari siapa? Pak Willius boleh? Pesan apa ini? Kalau kesan saya itu sebagai pendeta Yosafat dan saya secara pribadi
sebenarnya ketika memerankan Pak Yosafat ini ada satu yang saya ingat adalah bahwa apapun kesulitan datang kepada Kristus, Dia akan memberikan jalan keluar seperti itu. Dan satu lagi, kalau kita sebagai orang percaya bangun di atas batu, bukan di atas pasir seperti itu. Iya, itu dialognya Pak ya. Masuk. Aku masuk di mana ya? Oke. Aku juga masuk di mana ya? Singkat aja sih seperti itu. Itu yang saya ingat. Berarti itu menjadi pesan bagi Pak Willius juga. Pesan ya? buat saya pribadi, Bangun. pesan bagi si penonton maupun Christ lovers seperti itu. Kalau menjadi on Kristen, kita bangun di atas batu dan bukan di atas pasir. Iya. Supaya tidak mangkrak ya. Benar. Oke, thank you Pak. Sebelum nanti ke kru, kita pindah dulu ke pemain sebelah sini, silakan. Ayo. Aduh, berat nih. Berat nih, panjang nih. Oke, kalau pesan selama main drama ini dan semuanya lah ya. Aduh, berat nih. Tidak gini, jadi tidak menjamin seseorang yang sudah Kristen lama gitu kan, tidak menjamin, maksudnya badai kehidupan, masalah kehidupan tuh nggak menjamin lah gitulah untuk sebuah keluarga itu damai-damai aja gitu. Pasti sebagai kita yang sudah percaya justru malah itu yang adalah sebuah tantangan dalam kehidupan gitu kan. Kehidupan dan juga tantangan iman kita lah untuk mengikut Tuhan gitu kan. Jadi badai-badai itulah yang sebenarnya itu membentuk kita yang lebih kuat lagi, dan badai-badai itulah yang Tuhan sebenarnya mau untuk kita tuh boleh untuk kita tuh berserah sama Tuhan sebenarnya gitu kan. Jadi dari pesan ini sebagai seorang pemeran Devi, sebagai seorang pemeran yang ibu rumah tangga, mungkin untuk para yang sudah beristri ya, gimana nih? Para yang udah beristri ya, maksudnya meskipun saya belum gitu kan, maksudnya belum berkeluarga, yuk mari kita sama-sama maksudnya belajar sebagai seorang wanita untuk kita sebagai menjadi penolong yang sejati untuk keluarga kita, apalagi juga terlebih lagi untuk para suami juga gitu kan. Dan nggak ada yang mustahil lah, nggak ada yang nggak mungkin kalau misalnya kita mau membangun hubungan yang baik sama Tuhan, mau membangun sebuah keintiman sama Tuhan, itu pasti Tuhan bakal pakai keluarga itu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang belum percaya gitu sama Tuhan gitu kan. Dan di satu sisi sebenarnya saya sangat terharu ya gitu kan ketika menonton ulang kembali drama ini, sangat juga terharu juga, sempat nangis juga karena kan saya juga punya teman-teman yang sebenarnya latar belakang mereka juga ada yang broken home gitu kan, ada yang keluarganya yang ya udahlah, yang maksudnya udah nggak utuh lagi atau apa gitu kan. Nah dari situlah saya juga bisa belajar banyak hal ya dari mereka juga, dan bisa menjadi sosok yang juga menguatkan mereka gitu kan, menguatkan mereka dan bisa menjadi berkat lah untuk mereka, dan mereka juga bisa tersadar gitu kan, maksudnya ketika kita menghadapi segala sesuatunya ini pasti Tuhan punya tujuannya sendiri gitu kan, Tuhan punya rencananya sendiri, dan nggak ada yang mustahil. Tuhan pasti nggak akan membiarkan kita terjatuh sampai yang terperosok banget gitu. Pasti Tuhan akan tetap menopang kita, memeluk kita, dan selalu percaya dan tidak meninggalkan tidak melupakan pengharapan yang Tuhan sudah berikan gitu. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau pakai kita dalam kehidupan kita untuk boleh menjadi berkat. Dan suatu saat nanti ketika masalah itu maksudnya kenapa sih, maksudnya kayak kita tuh kenapa sih harus aku yang mengalami. Nah itu Tuhan mungkin aja Tuhan mau memakai kejadian-kejadian itu dalam kehidupan kita supaya kita juga bisa menguatkan teman-teman kita yang lain yang mungkin punya pengalaman seperti itu, kayak gitulah. Jadi ya bersyukur sekali ya bisa menjadi bagian dalam drama ini. Terima kasih. Wow, luar biasa. Ya, ini kayaknya
tipe wanita yang merenung nih. Oke, lanjut. Thank you, Nat. Yuk, Oke. ke Jenis lagi. Madeline dulu, Madeline. Ya, Madeline. Kalau hal-hal yang dapat dipelajari gitu, misalnya kalau ada yang orang tuanya emang lagi berantem gitu, kita tuh bukannya ikut-ikutan tapi berdoa sama Tuhan gitu. Kita cara biar bisa bersatu lagi. Oh. Terus ya kalau untuk orang lain juga orang tuanya berantem, kita tuh jangan ikut-ikutan, Ya, itu. doain aja ya papa mama. Pokoknya doain aja gitu, terus minta Tuhan cara apapun gitu bisa. Kalau aku kan waktu itu kan masak gitu kan bisa ada, tapi juga bisa cara lain gitu yang merupakan kemampuan yang Tuhan kasih gitu untuk mau bersatukan kembali orang tua kita. Iya. Iya, Jenis tadi belum nyanyi loh. Hatiku senang. Ya, ya. Ya. Jadi itu hati seorang anak ya, Christ lover ya. Kalau orang tua berantem, jangan ikut-ikutan ya, tapi doain. Nanti Tuhan kasih cara ya. Thank you, Madeline. Yuk, silakan, Bro Joko. Lebih enak jadi mendengar ya. Cerita deg-degan nih. Ya, kesan dari drama ini dan apa yang saya dapatkan. Mungkin aku boleh sedikit cerita. Drama ini, aku bermain drama tuh sudah sangat biasa. Bahkan sejujurnya dari pertama kali aku mengenal Tuhan ke gereja di tahun 2000, di mana aku melayani sebagai paduan suara dan juga ada drama. Itu sebenarnya aku juga drama gitu loh, bahwa saat orang lain manusia melihat aku menjadi orang yang pelayanan, tapi sebenarnya aku masih bantu papaku ritual untuk okultisme. Papaku kan paranormal ya, jadi aku bantuin potong ayam, jimat, aku tahu semua gitu. Dan sebenarnya seperti aku drama gitu loh. Semua orang nggak tahu di belakang itu aku itu gitu. Meskipun dalam hati aku tetap percaya Tuhan gitu sebagai juru selamat, tapi berpikir kembali bahwa sumber penghasilan keluargaku ya dari itu gitu, dan aku tidak bisa melepaskannya gitu loh. Hingga akhirnya aku ambil keputusan untuk mengenal Tuhan dan tidak melanjutkan generasi, karena aku kan cowok satu-satunya di antara 10 bersaudara. Jadi aku harus melanjutkan itu dan aku memilih untuk keluar gitu. Kalau papa tanya, ngapain kamu keluar? Nggak usah ini, nggak apa-apa, kamu ke gereja aja, dia bilang. Tapi aku memilih untuk 100% ikut Tuhan dan nggak mau lagi drama-drama gitu loh. Meskipun banyak hal yang harus aku lepaskan, baik segi harta, hubungan, semuanya berantakan, tapi saya percaya kalau ikut Tuhan memang banyak cobaan yang harus saya alami, dan saya suka gitu loh ikut Tuhan. Dan hingga akhirnya saya memilih untuk ikut jalurnya Tuhan sampai sekarang, dan Tuhan cukupi sih ya. Meskipun jujur li ya, aku pernah dalam satu titik kemiskinan yang benar-benar miskin banget. Meskipun sebelumnya aku di posisi yang cukup lumayan berada, tapi aku bersyukur gitu. Di situ ada proses yang Tuhan bawa sampai aku punya keluarga yang bersama Jenny, bersama Joen, bersama Joshua juga, anak almarhum Kokoh ya, anak aku yang pertama. Dan aku belajar banyak hal dari kehidupan bersama Yesus, dan aku belajar bahwa apapun kondisi yang terjadi, meskipun kondisi itu jahat sekalipun, tetap menjadi orang yang baik meskipun kondisimu saat itu tidak baik. Karena saat itu kita berjalan sama Tuhan. Jadi aku belajar dari drama ini adalah tetap menjadi saksi. Kita nggak bisa sempurna 100%, kita nggak bisa sempurna. Tapi saat kita berjalan sama Tuhan, kita bersaksi lewat kehidupan kita, orang lain bisa lihat. Bahkan kita diem aja orang bisa lihat. Dan
pesan yang aku dapatkan dari drama ini adalah jadi ayah yang baik. Jujur li semenjak drama itu si Jenny kayak kebawa baper kayaknya menurut aku. Dia selalu bilang, ayolah ada waktu buat keluarga, jangan kerja pagi sampai sore sampai malam. Ayolah ada waktu. Terkadang ya kita cowok ya, kita kerja dari pagi pulang jam 5:30, nyampe dari Cengkareng nyampe jam 7. Dari jam 7 sebenarnya kita udah capek banget gitu. Tapi kita keluar yuk makan, ya aku pergi lagi. Ada apa yuk pergi lagi. Meskipun kita sebagai ayah tuh capek banget, tapi aku belajar dari pengalaman aku sebelumnya, maksudnya dari ayahku yang cuek banget, yang dimana aku sangat membenci dia, hingga sekarang aku bisa mengampuni dia. Aku belajar untuk kita sebagai suami, sebagai bapak harus lepasin yang namanya ego. Meskipun ego itu ada, tapi kita belajar untuk melepaskan ego. Maaf, contoh, saya suka banget main games, gitu. Saya harus lepaskan main games. Saya suka banget main sepak bola, main futsal. Saya harus main sedikit aja, sisanya untuk anak. Jadi ada boleh waktunya me time, tapi saya rasa buat Tuhan, buat keluarga, mungkin untuk pelayanan pekerjaan setelah itu. Yang penting itu Tuhan dan keluarga. Itu aku belajar dari pelayanan ini, semakin dalam lagi. Thank you ya buat dramanya. Terima kasih Oke. Pak Joko. Pak Yunus. Kalau saya sih peran-peran kita di drama sudah selesai. Sebagai Kungkung juga sudah selesai. Devi, Joshua, Jenis, semua teman-teman yang lain juga perannya sudah selesai. Tetapi yang masih belum selesai adalah apa yang sudah kita perankan itu kita harus benar-benar hidupkan di keluarga kita masing-masing. Itu yang belum selesai. Jadi bagi saya sebagai seorang Kungkung, saya harus benar-benar memerankan hidup saya yang nyata dengan baik. Kemudian sebagai suami, ya saya juga walaupun sudah Kungkung, tapi saya juga banyak kekurangan, jadi harus saya perbaiki. Itu yang saya dapatkan, nilai-nilai itu saya harus belajar lebih bijaksana gitu ya, bukan cuma di peran drama doang gitu ya. Nanti semua orang mengagumi kita kiranya kayak seperti manusia super, ternyata di hidup nyata banyak cacatnya gitu. Itu yang saya harus pertahankan dan saya terus perbaiki di kehidupan nyata saya. Karena jangan kita selalu mengajak orang berbuat baik, tetapi di depan Tuhan ternyata Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau. Sia-sia belaka kan ternyata. Biasanya itu yang saya pikir harus kita lakukan saat ini. Memang sih ya di kehidupan seperti tadi yang di-sharingkan teman-teman, setiap manusia itu punya masalahnya masing-masing ya. Istilah orang Cina itu cia-cia yui penanian tecing itu ya. Setiap rumah tangga itu ada satu kitab yang sulit disebutkan, itu punya masalahnya sendiri. Tapi inilah lewat drama kali ini saya pikir sudah banyak mencerahkan, memberikan satu solusi yang sangat baik buat kita semua, bukan cuma untuk penonton tapi buat kita sendiri juga. Itu sih. Thank you Pak Yunus. Oke, Pak Paulus, nanti terakhir Pak Gatot, silakan. Apa yang didapatkan Pak meskipun bukan terlibat main dramanya? Mungkin saya lebih ke proses kita untuk syuting dan editing kali ya. Sejujurnya saya belum pernah melakukan editing seperti yang kemarin ya, dari foto langsung ke video, dari video balik ke layar handphone. Sebenarnya itu belum pernah saya lakukan. Dan kemarin tuh sempat kita ada perbedaan pendapat ya waktu itu. Karena saya mikir tadinya Pak Gatot minta satu foto yang sama, dari foto lari ke video, dari video lari ke foto lagi. Mikirnya nggak dapet gitu, cuman ya bagus di saat itu saya dikasih hikmat gitu ya.
oh ternyata bikin yang berbeda fotonya. Akhirnya kita ada tambahan yang ayo ke adegan berikutnya ya 3, 2, 1 itu tambahan tiba-tiba itu kan. Itu improvisasi. Ya pesan saya sih bukannya pesan ya, yang saya dapatkan dari proses ini sebetulnya kita asal mau berusaha dan berserah sama Tuhan, Tuhan bisa kasih hikmat dengan tiba-tiba gitu. Itu yang tiba-tiba keluar di pikiran aja langsung, ini harus ambilnya adegannya berbeda, makanya kita tambahin sedikit scene yang waktu itu ya. Itu sih yang saya dapatkan dari proses ini. Terus kita juga lupa ngucapin terima kasih sama Pak Asak yang kita udah pinjam rumahnya 1 harian sampai seperti kita yang punya rumah dia yang minjem gitu. Thank you Pak Asak. Bu Acang, thank you. Terus pada saat kita mau live perform di MGK malam saya nggak bisa tidur gitu. Karena tempat bukan hall kita. Kalau di gereja kita mungkin kita bisa berhari-hari ya. Tapi itu saya udah mikirin, aduh ntar prosesnya gimana, ini pindah ke sini, ntar pindah ke sini, pindah ke sini. Yang ada kita cuma technical meeting aja sama orangnya waktu itu kan. Tapi bagusnya kru di sana juga banyak pembantu juga sih. Jadinya kemarin kita bisa berjalan ya. Saya juga kaget bisa se-smooth itu sebenarnya. Bagus banget sih itu kemarin. Dan tim dari multimedia gereja kita juga sebenarnya banyak belajar sama mereka kemarin. Itu sih kalau dari saya. Puji Tuhan ya, berserah ya Pak ya. Dengan berserah Tuhan kasih hikmat. Thank you Pak Paulus. Silakan Pak Gatot, pesan yang didapat. Siap, puji Tuhan. Di setiap drama musikal itu banyak pesan Tuhan yang kita dapatkan, kayak 10 tahun lalu Sehati Melangkah dan tahun ini juga Sehati Membangun. Tapi ada satu hal yang benar-benar Tuhan tuh selalu ingatkan pada kita, bahwa kita ini sebenarnya semuanya adalah para senimannya Tuhan. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang maha dahsyat, maha pencipta, Tuhan Yesus. Dialah saudara kita semuanya. Tadi saya juga setuju sekali dengan apa yang Pak Yunus sampaikan, bahwa peran-peran di dalam setiap naskah yang tertulis itu sudah selesai. Tetapi peran kita dalam kehidupan ini tidak akan pernah selesai sampai nanti kita kembali kepadanya dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama hidup. Dan pastinya kita menikmati janji kasih-Nya untuk bersama-sama di surga. Tetapi kita punya misi dan tugas perutusan di dunia ini. Jadi itulah yang saya selalu berusaha untuk menyadari, Tuhan apa yang Kau inginkan dalam hidup ini. Sama halnya ini juga satu kalimat, satu kata sebenarnya, sehati, itu yang luar biasa. Dari 10 tahun lalu Pak, Sehati Melangkah, tahun ini Sehati Membangun. Sehati itu ternyata setelah saya renungkan, itu maksudnya adalah sehati kita dengan Tuhan. Kita tuh sehatinya dengan siapa sih? Sehati dengan Tuhan. Jadi kita tahu apa yang dimau Tuhan, hatinya Tuhan tuh bagaimana. Tuhan itu inginnya apa yang kita lakukan dalam hidup ini, apa kehendak-Mu ya Tuhan, apa yang harus hamba genapi dalam hidup ini sesuai dengan rencana-Mu. Jadi itu yang selalu mengingatkan saya pribadi pada saat kita bedah naskah, kita nulis naskah, itu direnungkan sungguh-sungguh, Tuhan tuh mau apa ya? Tuhan, hamba tolong tuntun, ini mau Tuhan bagaimana supaya memberi dampak yang baik bagi umat yang menyaksikan atau penonton menyaksikan, dan nama Tuhan dipermuliakan pastinya, dan mengubahkan hidup setiap umat yang menyaksikan dan juga hidup kita sendiri. Jadi ini pun juga saya pun juga banyak belajar, karena saya jujur orang yang suka kesana kemari itu kejar waktu Pak. Jadi itu juga bagian dari hal yang tidak baik sebenarnya, suka ngebut di jalan gitu. Tapi begitu mengenal Tuhan, sehati gitu sama Tuhan, oh ya, jadi saya pun juga harus memperbaiki diri untuk bisa melakukan persiapan. Ini pun juga terjadi pada saat pas kita syuting kemarin. Itu salah satu contoh yang, mohon maaf banget Pak Paulus, terlambat saya datang ke sini waktu karena tiba-tiba motor saya jebol di jalan. Yang itu yang pernah saya ceritain juga ke Pak Joko. Itu karena itu ngatur waktunya nggak bener, karena aduh ya Tuhan, belum sehati sama Tuhan gitu ya. Sampai akhirnya harus
merasakan akibatnya ternyata seperti ini ya gitu sampai akhirnya harus jebol. Tapi itu juga suatu hal yang Tuhan sedang jaga, bahwa karena saya suka punya kebiasaan ngebut di jalan, itu naik motor bisa 100 km per jam seperti itu. Jadi demi ngejar waktu kesana kemari gitu, itu akhirnya Tuhan sedang menegur bahwa kamu jangan membiasakan diri seperti itu. Dan tujuan Tuhan untuk membuat motor saya jebol itu perlindungan sebenarnya, perlindungan bahwa kalau motor saya nggak dibuat seperti itu, saya nggak belajar pastinya, dan juga ada apa-apa sesuatu yang terjadi nanti. Sehingga oh siap Tuhan, sehati dengan Tuhan. Artinya sehati membangun di tema dan di judul HUT GKJ 60 tahun ini, saya pun juga merasakan oh ya, saya pun juga harus betul-betul membangun hidup saya di dalam Tuhan supaya saya bisa memulihkan hubungan saya juga dengan Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup ini, dan itu akan berdampak seperti yang Pak Antoni bilang dengan relasi kita dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang juga Tuhan izinkan bertemu dengan kita, sehingga kita diperkenankannya terus untuk menjadi saluran berkatnya demi kemuliaan Tuhan sampai indah pada waktu yang nanti. Yes. Tuhan, amin. Wow. Semakin kesini semakin penuh perenungan. Yes, lovers. Iya. Oke, saya Penuh. Oke, terima kasih Pak Gatot. Ya, Christ Lover. Ya, demikianlah ya obrolan-obrolan kita. Nggak singkat nih. Ya, tadinya singkat, jadi panjang tapi seru. Ada nilai-nilai, ada hal-hal baik yang bisa kita pelajari. Ya, sedikit ya dari saya. Ya, waktu menggarap Sehati Membangun bersama Grace dan juga Pak Gatot menulis naskah sampai jam 12 malam. Ada berapa kali pertemuan kita untuk beda naskah itu. Memang inti dari Sehati Membangun ini adalah pertama, betul kata Pak Gatot, kita dengan Tuhan. Ya, sayanya dulu dengan Tuhan, saya yang dibangun, kemudian berdampak kepada keluarga. Nah, keluarga yang dibangun akan berdampak kepada komunitas yang lebih luas, yaitu gereja. Nah, gereja ini dibangun, maka gereja inilah yang siap untuk bermisi memberitakan Injil kebenaran Tuhan kepada jiwa-jiwa. Makanya kenapa di drama kita itu 4 tema itu kita usung. Bagaimana Joshua membangun dirinya dulu, kemudian berdampak kepada keluarganya, berdampak kepada komsel pasutrinya di gereja, dan pada akhirnya ditutup dengan mengabarkan Injil kepada Ronald, gitu ya. Jadi ini yang harus kita bangun, dan kita bangun di dalam Kristus itu, supaya hidup kita tidak seperti bangunan mangkrak. Bangunan mangkrak hanya untuk jadi uji nyali. Ngeri, serem gitu ya. Lebih baik kita jadi bangunan yang indah, yang berguna, yang dipakai Tuhan bagi kemuliaannya. Oke, Christ Lover, jangan lupa ya, bulan depan kita juga masih melanjutkan Sehati Membangun, tapi dalam versi yang berbeda. Supaya Sehati Membangun tidak hanya dirayakan pada Februari kemarin, tetapi terus didengungkan, di follow up. Nanti Christ Lover bisa simak di tayangan pada bulan depan ya. Oke, sebelum kita udahi, kita nyanyi dulu sama-sama referen dari Sehati Membangun ya, dengan gerakannya. Madeline boleh kasih contoh ke kita ya. Habis itu kita tutup nih ya. Oke, silakan Madeline, kita sehati. Kita sehati membangun gereja Tuhan, meski banyak tantangan, Tuhan pasti kuatkan. Pandang padanya, Kristus kepala gereja, dengarkanlah sabdanya, kerjakanlah amanat agungnya. Kerjakanlah amanat agungnya. Terus pantengin Ruang Hati. Bye, Christ Lover. God bless you. Bye.